disebut 3 tauhid. Inilah ajaran Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabiyah, dan yang sekarang ada di Saudi itu, yang sekarang dipakai di beberapa institut di Indonesia. Dan sayangnya ada pesantren Ahlus Sunnah memakai kitab mereka. Ini yang saya sayangkan. Kita ingetin ngamuk-ngamuk, ya sudah. Kan kewajiban kita cuma tawasau bil haq wa in kana murran. Meskipun pahit kita sampaikan. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Apa kata si Ustaz kepada saya? Kami mengajarkan perbedaan akidah di pesantren. Itu ngeles namanya. Emang santri ente sudah sanggup berbeda akidah. Diajarkan kitab yang berbeda paham. Nggak akan sanggup. Si 20 aja nggak paham. Kita sama mazhab kita belum paham. Gimana kita membandingkan dengan mazhab yang lain? Nggak mungkin. Semoga nanti mereka mau mendengarkan ini ya. Apa yang bahaya di sini? Ibnu Taimiyah mengajarkan apa? Uluhiyah ini tauhid ibadah. Kata siapa? Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi. Rububiyah, iman, filosof, sufi, dan orang-orang musyrik. Orang beriman juga pakai. Orang musyrik bertauhid. Nyambung nggak? Musyrik menyekutukan Allah, tauhid mengesahkan Allah. Nyambung nggak? Rububiyah kata Ibnu Taimiyah, tauhid orang musyrik. Nyambung? Nggak connect? Nah, akibat apa? Akibat Ibnu Taimiyah mengharamkan ilmu mantik. Tahu ilmu mantik? Ilmu logika. Kalau yang pernah ngampus, pernah belajar ilmu logika. Apalagi orang hukum. Kalau di pesantren, mantek namanya. Bukan mantek, bukan itu. Itu lain lagi, Cuk. Rububiyah. Lalu asma wa sifat. Kata Ibnu Taimiyah, asma wa sifat. Bukan 20 aja, bukan 7 aja. Seperti yang dikatakan Asy'ari, Maturidi. Ternyata Ibnu Taimiyah salah paham. Dikira Asy'ari hanya meyakini 7 atau 20 sifat. Sifat 20 bukan pembatasan sifat Allah. Itu hanya untuk sebagai patokan. Kalau paham 20, paham sifat yang lain. Sifat Allah tidak terbatas. Ajaran gagal paham memang dari dulu jadi alat ajaran baru ya? Dan itu jadinya. Jadi antum kalau belajar, nah turunan kitab-kitab ini seperti pembatal keislaman, 10 pembatal keislaman itu dari kitab ini, dari akidah ini. Dan itu berbahaya. Karena 10 pembatal keislaman itu akan membatalkan orang yang beda paham. Sekarang banyak ibu-ibu pengajian canggih-canggih kitabnya. Akidah Ahlussunnah belum beres sudah ngaji kitab yang begini. Ini ajarannya kurang pas. Kurang pas. Karena dia mengatakan Asy'ariyah itu belum uluhiyah. Sufi belum uluhiyah. Sufi baru rububiyah. Sama dengan orang musyrik. Penghinaan gak tuh? Penghinaan sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah terbatas, gimana? Gimana Bapak Ibu? Allah terbatas. Sesat atau enggak? Beneran? Berani nggak? Berani nggak bilang mereka sesat? Ini kita mau tunjukin nih. Nomor 38 halaman 54. Coba baca sama-sama. Wa ta'ala. Coba sama-sama. Wa ta'ala. Yang kencang. Wa ta'ala. Terus. Yang kencang. Kayak baca Quran. Wa ta'ala 'anil hududi wal. Terus. Kayak takut salah gitu. Ya. Wa ta'ala
Dan Allah maha suci, maha terbebas. Anil hududi, dari hudud. Hudud jamak dari had, batas. Dalam bahasa Malaysia, had sudah jadi bahasa Malaysia. Ya. Wal ghayat, ujung. Karena ada yang bayangin Allah itu duduk di atas aras dan dia lebih gede dari aras. Nanti kita kebayang bokong, kan? Gawat itu. Kebayang pinggang, kebayang agak mengerikan akidah-akidah begitu. Wal arkan, anggota badan, wal a'dha wal adawat, la tahwihi jihadus sitt. Tidak ada yang meliputinya, baik berupa arah yang 6. Kasairil mubtada'at, seperti semua makhluk. Coba, yang duduk sekarang, ada arah depan nggak? Belakang? Atas? Bawah? Berarti antum ini makhluk, bukan khalik. Sah? Bukan khalik ya? Kenapa? Karena kita tubuh jisim. Jisim itu butuh ruang, arah. Sedangkan Allah tidak memerlukan ruang, tempat, dan arah. Ibnu Taimiyah mengatakan dari bab asma dan sifat. Apa kata dia? Menukil dari kalam Utsman bin Sa'id Darimi. Siapa yang tidak meyakini Allah punya batas telah menentang Quran dan Sunnah. Lalu dibaca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Allah dibatasi dengan 2 batas yang besar, aras dan langit. Kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi, lalu dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Itu yang dipakai sekarang oleh Muhammad bin Wahab dan pengikut-pengikutnya Wahabi. Jadi mohon dimaklumi akidah mereka begitu. Apakah kafir orang yang begitu? Enggak. Kurang pas memahami Allah. Maka kita nggak boleh juga kemudian menghina mereka. Cukup kita katakan, ya sudahlah, ente berarti segitu aja ma'rifatullahnya. Kita nggak usah paksa juga akidah kita. Ya, jadi nanti ini bukan untuk bahan debat ya. Ini untuk memaklumi orang yang beda paham dengan kita dan kita bagaimana. Jadi antum sudah mulai paham, Wahabi bedanya dengan Aswaja bukan Yasinan. Wahabi Salafi bedanya dengan Ahlus Sunnah bukan masalah tahlilan. Bedanya di sini dan itu. Oke, sudah mulai paham? Jadi kalau ada orang Yasinan, mungkin nggak ada yang berkeyakinan. Ada. Saya berdebat panjang sama senior saya dulu. Oh, dia kan Yasinan, berarti dia Aswaja. Ahlus Sunnah itu ada akidah, ada fikih. Yang ente maksud yang mana? Saya tanya gitu. Tapi ingat juga, ada orang nanti akidahnya sudah Ahlus Sunnah, fikihnya sudah Ahlus Sunnah, tapi dalam politik dia mengikuti Khawarij. Mulai banyak Pak hari ini. Ustadz loh. Ustadz. Gimana tuh? Ciri-cirinya ketika temannya beda pilihan, dia akan menyerang habis. Sampai ada sebutan Habib anti Jokowi, Habib pro Jokowi. Apaan itu istilah? Pernah dengar gitu nggak? Saya paling benci dengan itu. Kita nggak nyoblos dia, tapi kita nggak akan kotak-kotakin Habib. Bahasa saya Habib itu satu. Kita cinta kepada Habib bukan karena anti ataupun pro. Karena Nabi mengatakan cintai zuriatku karena cinta kepadaku, bukan karena masalah pilihan politik. Ya, tapi netizen ini kan maha benar ya. Baik. Lanjutannya, ini biar dapat tanya jawab, kita ringkas. Surga neraka kekal nggak? Kekal nggak? Antum itu kekal nggak? Tubuh, ruhnya kekal, khalidan. Beda dengan Allah, bukan khalid, baqi. Tapi bahasa Indonesia terbatas. Bahasa Indonesia disebutnya kekal, tapi nggak disebut ini kekal khalid atau kekal baqi. Baqi, baqo milik Allah, sedangkan khalid untuk makhluk Allah. Nomor 83, coba lihat. Nomor halaman 77.
Sudah. Nah, nomor 80 dulu deh. 80 dulu. Kita percaya dengan azab kubur. Liman kana lahu ahla. Wa su'al munkar wa nakir. Orang kafir masuk kubur masih ditanya nggak? Beneran? Kayak udah pernah aja. Pernah mati kafir ya? Orang kafir masuk kubur ditanya nggak? Kita kasih tahu ya. Yang tidak ditanya di kubur cuma dua. Pertama mukmin, yang kedua kafir. Tidak ditanya, langsung. Yang ditanya, kalau mukmin ditanya itu cuma formalitas. Yang ditanya panjang itu munafik. Kalau mukmin syaratnya ditanya. Kalau munafik benar-benar ditanya 40 hari. Maka 40 hari itu bukan ajaran Hindu. Sejak kapan orang Hindu ada yasinan 40 hari? Ya. Ustadz posting di grup. Zaman-zaman saya dulu masih pakai WA. Ustadz habis Quran tamat pesantren. Posting ajaran Hindu yang dipakai umat Islam. Saya baca yasinan, tahlilan orang meninggal. Langsung kita tanya teman kita yang mualaf, orang Hindu, Cina. Hindu plus Cina. Manggilnya enaknya apa? Oh. Ente dulu Hindu. Iya, ini Hindu. Sekarang udah mualaf. Dulu waktu ada yang meninggal orang Hindu, ada nggak yasinan 40 hari? Tawa ya. Ente nanya apaan sih? Kita kirimlah itu tulisan. Ini nggak benar. Kalau mereka punya ritual 40 hari, itu urusan mereka. Kalau kebetulan time-nya hampir mirip, jangan-jangan Hindu dulu dari Allah juga. Bukan berarti kita sama terus ketinggalin, kan nggak gitu. Coba, ajaran Kristen ngajarin kasih sayang nggak? Kita ngajarin kasih sayang? Nggak boleh dong. Ya begitu cara berlogika agama. Logika agama itu lebih tinggi dari akal ini. Di Hindu mudah diajarkan nggak berbuat baik ke makhluk? Di Islam diajarin nggak? Sama loh, kalian niru Hindu Buddha loh. Begitu beragama. Ya begitu cara beragama ya. Mirip-mirip dikit tinggalin. Gimana dengan hadis Nisa? Man tashabbaha biqaumin qauminhum. Siapa yang menyerupai satu kaum? Coba saya tanya, antum yasinan niatnya ngikutin Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha? Enggak ada urusan. Tasyabbah yang berniat mengikuti, menyerupai, kan begitu. Ini enggak ada. Itu persoalan fikih, bukan persoalan iman. Coba kalau kita lihat teman kita, yasinan terus dibilang, penting kita Hindu Buddha. Sama dengan mengkafirkan dia. Seperti Soleh Fauzan, yang kitabnya dipakai di pesantren-pesantren Aswaja hari ini, mengajarkan, maulid Nabi sama dengan Natal. Kafir nggak tuh orang maulid? Di sini kita maulid sebelum Rabiul Awal. Inti ahli bid'ah benar di pengurus. Kita maulid, dan bagi mereka itu sama dengan Natal. Menyamakan hal yang tidak sama. Coba, orang-orang Kristen meyakini Isa sebagai Tuhan apa Nabi? Antum maulid meyakini Nabi Muhammad sebagai Tuhan apa Nabi? Beda toh? Wa su'al munkar wa nakir fi qabri ya Rabbi wa dini wa nabiyyi. Pertanyaan munkar nakir di kuburnya. An Rabbihi, 3, Tuhannya, agamanya, nabinya. Disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwa orang yang meninggal nanti ditanya, man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Jadi nggak ditanya organisasinya. Nggak ditanya. Terus ditunjukkan muka Nabi Muhammad SAW. Antum belum pernah ketemu di dunia, tapi mukanya ditunjukin. Gimana cara kenalnya? Gimana cara kenalnya? Dejavu. Ini pernah lihat muka Nabi nggak? Enggak. Tapi ruh antum dulu pernah melihat Nabi SAW. Makanya kalau mimpi ketemu Rasul pasti langsung tahu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pasti, walaupun nggak pernah ini. Karena ingatnya otak cuma sampai jaga, udah tidur maka memori lain yang bekerja. Memori ruh jika kolbunya bercahaya. Kalau tubuh sudah mati,
memori otak ini ikut terkubur di tanah, maka memori ruh kembali. Jika kita pernah dulu bertemu Rasulullah, nanti kita jawab, apalagi dikasih lagi mimpinya. Jadi mimpi-mimpi orang ketemu Rasulullah sekarang itu hanyalah ingatan dia ketemu dulu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ngajarin ilmu tasawuf di YouTube, tapi nggak percaya alam kubur, nggak percaya nikmat kubur. Itu bukan ajaran tasawuf. Ya, ajaran tasawuf mabniun ala ahli sunnati wal jamaah, dibangun dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Di luar itu tidak ada tasawuf. Tasawuf itu produk ahli sunnah, bukan syiah, bukan mu'tazilah, bukan yang lain-lain, bukan. Ya. Yang terakhir, ya, bukan terakhir, satu lagi di sini. Wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abada wa la tabidan. Surga neraka makhluk Allah cipta, tapi dia tidak akan binasa. Tapi Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, mengatakan neraka akan binasa. Ibnu Qayyim, Imam Salafi, meyakini bahwa neraka akan binasa. Semoga beliau merevisi fatwanya ini sebelum wafatnya, ya, karena itu berbahaya. Berarti menyimpang dari ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Halaman 81, nomor 89. Wa fi du'a'il ahya' wa sadaqatihim manfa'atun lil amwat. Halaman 81, nomornya nomor 89. Coba dibaca. Wa fi doa orang yang hidup, sedekah orang yang hidup, nggak mesti orang tua, nggak mesti anak, nggak mesti saudara, umum. Manfaatun lil amwat, bermanfaat bagi orang mati. Ini salaf loh ya. Ini ajaran salaf. Kok ada yang sekarang ngaku salaf tapi tidak percaya sedekah sampai ke orang mati, nggak percaya doa sampai ke orang mati, pakai hadis dia. Mau tahu hadisnya? Idza matal insan, idza mata ibnu adam, dua versi, satu Bukhari satu Muslim. Inqata'at amaluhu illa min thalas, terputus semua amalnya kecuali tiga. Terjemahannya begitu. Pertama, ilmu yang tafawubi, ilmu yang dimanfaatkan. Dua, sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Tiga, waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya, bukan dua orang tuanya, satu orang. Hadis ini dipakai dalil mengatakan bahwa selain anak tidak sampai. Benar? Sering dengar orang pakai hadis ini? Benar? Itu Rasulullah kalau ada marah mantuk itu. Gak usah pakai dalil dulu, tak pakai dalil. Sholat jenazah, takbir ketiganya apa? Allahumma fir lahu. Apa artinya? Ya Allah, ampuni dia, maafkan dia. Apa lagi? Lengkap sudah ya? Itu doa bukan? Dia bukan bapak kita, bukan mak kita, bukan kakek kita, bukan siapa-siapa, kita doain. Kalau pakai hadis tadi nyampe gak? Berarti sholat jenazah begitu. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Salafi meyakini bahwa amal orang hidup bukan anak, bukan siapa-siapa, sampai kepada orang yang mati. Loh kok sekarang yang ikutin dia nggak percaya? Malah kita yang percaya ya. Gawat ya? Kalau ada orang mengingkari sampainya doa kepada orang mati, sebenarnya dia sedang mengingkari Al-Quran, mengingkari ijma', mengingkari sunnah. Kalau dia sadar. Kalau dia nggak sadar, semoga diampuni Allah, itu bahaya loh. Itu dosa besar itu, karena mengingkari Quran. Di Quran ada nggak perintah doa kepada umat orang beriman? Surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzanbika. Mohon ampun doamu dan orang-orang beriman, laki dan perempuan. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr itu doa yang di surah Al-Hasyr dipakai di takbir keempat. Bacanya apa? Takbir keempat jenazah. Nggak pernah sholat jenazah ya?
Tangan disolatin ya antum ya. Gimana? Takbir keempat? Ya salah. Maju. Allahumma. Terus. Waghfirlana. Terus. Itu mah takbir ketiga, cung. Bain, yang tentang apa? Terus. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu surah Al-Hasyr itu. Doakan juga. Ya. Tapi itu wajib dibaca. Yang wajib itu sampai takbir ketiga itu. Ya, makanya boleh takbir keempat langsung salam boleh. Baik. Jadi kalau ada orang meninggal, terus keluarganya ngidangin makan, boleh dimakan nggak? Boleh? Bid'ah nggak? Mau dia 7 hari, mau dia 3 hari, mau dia 40 hari, mau 100 hari, itu urusan dia, tradisi dia. Boleh nggak? Boleh. Ya, sampai nggak? Kalau nggak percaya sini, di sebelah dulu biar tahu. Ntar kita kirimin Fatihah ya. Ibnu Qayyim menulis kitab Ar-Ruh dan menyebutkan 29 dalil bahwa amal orang hidup dari Quran dan Sunnah sampai kepada orang mati. Ibnu Qayyim, Imam Salafi. Dia dengar tuh, imam, walaupun yang ngaku ikut imam ini sekarang, dia tidak mengikuti ajarannya. Ya. Oh, udah mau jam 11 nih. Setelah ini ada tentang sahabat ya, perbedaan kita dengan Syiah. Seandainya Syiah mau mengurangi ini, tentu ahli sunnah Syiah bersaudara. Apa itu? Tidak menghujat sahabat dan istri-istri Rasulullah. Seandainya Syiah mau saja membuang ajaran sesat ini, kita akan saudara mereka. Paling yang lain-lain yang perlu diperbaiki. Ada beberapa, tapi yang paling penting ini. Tapi kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Ya. Terus di bagian 98, la nufaddilu ahadan minal awliya ala ahadin minal anbiya. Kita tidak melebih-lebihkan seorang wali di atas seorang nabi. Sama aja enggak, apalagi di atas. Nah, ini akidah ahlus sunnah. Nabiun walahid afdal min jamil awliya. Nabi paling rendah, satu aja lebih afdal dari semua para wali yang ada. Para wali ini mendapat kemurahan di Allah, disebut karamah. Sedangkan para nabi disebut mukjizat. Dan kita percaya ada karamah. Ada wali, Allah ciptakan dia, dan badannya bisa pecah. Maka kuburnya bisa banyak. Itu yang terjadi di Pulau Jawa. Seorang wali, kuburnya banyak. Sunan Bonang ada di Bawean, ada di Lasem, makam petilasan. Ada yang kubur juga di Tuban. Ya kan? Sunan Kalijaga juga begitu. Macam-macam. Bagi kita tuh biasa aja. Ya. Dan musibah umat hari ini, percaya ke keramat orang dahulu, nggak percaya ke keramat orang hari ini. Keramat dulu sekarang sama nggak? Bahkan sekarang lebih banyak. Sekarang lebih banyak. Dulu di zaman-zaman dulu, Syekh Abdul Qadir hidupin ayam. Apalagi Imam Suyuti dari Mesir ke Mekah cuma satu kedepin mata. Namanya Qayyul Ard, melipat bumi. Pernah ngalamin nggak? Itu nggak pernah ngalamin. Kalau pernah ngalamin akan tambah paham. Oh, ini nggak hanya untuk orang dulu sampai sekarang. Dan salah satu karamah awliya, ruhnya bisa bertemu ruhaniah Rasulullah. Itu karamah. Ya. Maka mereka ini ruhnya selalu hidup bersama ruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bagian dari karamah. Ya. Makanya antum yang belum jadi wali nggak dikasih. Walaupun dikasih, paling dikasih dari samping, kiri, kanan. Nggak bisa melihat utuh, nggak bisa berbicara, ngobrol, nggak bisa. La nusaddiqu sebelumnya. Nomor 100, nu'min bi asyrati sa'ah. Kita percaya tanda-tanda akhir zaman. Khurus Dajjal, turunnya Dajjal itu bukan hanya simbol,
tapi juga sosok. Tapi sebelum Dajjal itu keluar, akan muncul kata Rasulullah SAW, salasuna dajjalin, 30 Dajjal teri. Dan semuanya ngaku mereka Nabi Allah atau Imam Mahdi. Makanya hati-hati dalam bab kemahdian. Akhir zaman ya, ini hati-hati. Semuanya ngaku mereka Rasul atau Imam Mahdi. Dan saya nyatat sekarang udah ada sekitar 10 atau 11 yang ngaku Imam Mahdi. Nabi Isa udah satu di Jawa Timur. Ada satu lagi di Jawa Tengah. Orang Betawi itu punya Nabi yang ke-25, Ahmad Sodek. Orang Bekasi udah belum? Belum ya? Dan lain sebagainya. La nusaddiqu kahinan wala arrafan. Tidaklah kita percaya kepada dukun dan peramal. Kenapa? Dukun peramal sumbernya setan. Sebaliknya percaya nabi dan wali. Nabi juga ngeramal nggak? Meramal masa depan nggak Rasulullah? Meramal. Nabi kabarkan akan muncul ini, muncul itu, muncul ini, muncul itu. Ramalan nggak? Jadi kalau baca ramalan, ramalannya nabi dan wali. Masalahnya antum dukun disebut wali. Wali ente tuduh dukun. Nah ini masalahnya. Nggak bisa, nggak punya batin, nggak punya sir, nggak punya nur di dalam hatinya, nggak bisa bedain. Ini dukun apa wali? Ini wali apa dukun? Orang wali disebut dukun, orang dukun disebut wali. Wa narul jamaah haqqan wa shawaban wal furqah zaygan wa adzaban. Berjamaah itu benar, sedangkan berpecah belah itu sesat dan azab. Benar, kalau tengkar itu sesat nggak? Orang bertengkar pasti perasaannya tersiksa. Coba antum debat aja di komentar YouTube, kenceng panas itu. Debat di Facebook panas itu. Debat di Twitter. Di mana lagi? IG. Benar-benar bikin gila itu. Ya, makanya kita jamaah saya tidak ridho antum debat-debat di sosial media. Sepakat? Mau hatinya bersih? Mau mengikuti Imam Thahawi? Wa narul jama'ata, apa kata beliau? Dan kami memandang berjamaah itu haqqan wa shawaban. Hak dan shawab. Takdir umat ini berpecah, tapi kita mencoba untuk mengislah. Biarkan itu terjadi, tapi kita islah. Sehingga kita tidak benci karena berbeda. Bisa nggak begitu? Maka saya nggak pernah benci salafi loh ya. Di dunia kampus dan pesantren biasa kritik mengkritik. Saya kritik Zakir Naik itu biasa, jangankan Zakir Naik. Izzuddin bin Abi Salam, Ibnu Taimiyah aja saya kritik kok. Apalagi cuma seorang Zakir Naik. Apalagi cuma Syekh bin Baz. Siapa ente? Jangan gitu nanyanya, itu main-main pribadi tuh. Ya, mau begini-ginian gitu tuh. Ya, jangan begitu nanya orang. Dalam dunia ilmiah tidak dipandang siapapun. Yang penting ente belajar ilmu, boleh komentar. Ya, jangan kemudian bilang ente siapa komentar ini. Kalau saya buka kartu saya ntar antum bilang sombong. Ya kan? Kalau kita nggak jawab, dia bilang nggak bisa jawab. Serba salah. Ada satu bagian yang ketinggalan ya. Nomor 72, halaman 73. Ini paling penting hadiah sebelum pesta pemilu. Ini paling penting. Paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 71 ya. Wala naras sayfa ala ahadin min ummati Muhammadin SAW. Nomor 71, halaman 72. Kami tidak membolehkan mengangkat senjata terhadap seorang pun umat Nabi Muhammad SAW. Dan saya berulang-ulang mengatakan, jika antum benar mau berjihad, jihad itu melawan orang yang melawan kita. Dan itu harus face to face. Kecuali kita lagi perang besar. Itu boleh namanya perang gerilya. Karena al-harbu khida. Kalau sekarang nggak boleh. Kalau benar itu orang-orang jihad, dia nggak akan ngebom di tengah keramaian, apalagi di masjid. Itu bukan jihad, itu jahat. Itu orang-orang jahat. Kenapa? Dia membunuh umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai terjadi di Indonesia, lagi maulid, lagi Isra Mi'raj, lagi tawasulan terus dibom. Cukup terjadi di negara luar, cukup. Jangan ulang di sini.
Jangan antum bawa copy paste, taklid, ajaran sesat mereka dibawa ke sini. Itu bukan ajaran jihad. Jihad itu gentle. Musuh bawa senjata, kita bawa senjata. Nggak usah jihad deh, belajar silat aja. Boleh nggak ngelawan orang yang nggak ngelawan kita? Nggak boleh. Sampai ada dibuat tanding itu kan sengaja. Dia serang, kita serang bareng-bareng. Illa man wajaba alaih sayf, kecuali yang wajib diangkat senjata untuknya. Nah, itu namanya jihad. Ilmu jihad khusus ada dalam kitab fikih. Ya, baru belajar Islam jangan langsung bab jihad. Ada yang baru hijrah langsung ke bab jihad. Ada yang lucu yang kedua, baru hijrah langsung bab poligami. Ya, boleh-boleh aja poligami, tapi inti jangan bahas poligami dulu. Dari sini dulu yang satu. Ya. Fikih nikah ini belum beres, sudah langsung fikih ta'adud. Kita udah khatam bab ta'adud, belum juga ngamalin coba. Dia baru hijrah kemarin sore. Ternyata ada modus. Dia kalau ngeliat orang berjilbab sama bercadar, langsung kayak gemes. Ada yang begitu Pak, curhat sama kita. Nah, suruh ngaji fikih dulu. Ngaji fikih bab nikah. Sebab nikah apa dulu? Orang nikah mandi wajib gak? Maka perlu belajar bersuci. Jangan main langsung aja. Kesemangatan. Wala naral jihad, wala naral khuruja ala immatina wa ulati umurina wa in jaru. Wah, ini akidah Ahlussunnah begini. Ini berat, tapi mesti disampaikan. Kami tidak berpandangan, tidak mengajarkan, tidak membolehkan berontak. Kritik boleh. Ngeritik sama caci maki beda nggak? Antum dicaci, antum dikritik bisa bedain nggak? Antum diteriakin sama dinasihatin beda nggak? Beda ya. Nah, orang hari ini nggak membedakan caciannya dengan nasihat, dengan kritik. Bagi dia caci maki pemimpin itu mengkritik. Padahal itu ciri-ciri orang fasik. Sibabul muslim fis, mencaci sesama muslim fasik. Dan yang paling fasik hari ini kebanyakan orang-orang yang mengkritik itu karena dia menyamakan kritik dengan cacian. Kritik membangun kalau membina, kalau cacian menghina, beda dia. Coba kita baca sama-sama. Wala nara al-khuruja ala immatina, terhadap pemimpin-pemimpin negeri kami, wa ulati umurina, dan yang mengurusi urusan-urusan kami. A'immah itu pemimpin, gubernur, bupati, sampai ke presiden, raja, sultan. Ulat umur itu pegawai, pejabat-pejabat, polisi, tentara yang ngurusin keamanan negara. Itu ulat umur. Wa in jaru, meskipun mohon maaf mereka tidak sempurna dalam keadilan, berarti berlaku tidak adil. Gak boleh berontak. Karena kalau berontak untuk membangun negara yang baru lagi sulit. Kalau bikin negara lagi akan ada lagi ketidakadilan. Orang berontak lagi. Seperti sekarang terjadi di mana? Di Libya. Sampai hari ini pemimpin di sana belum ada yang berdaulat. Mereka bunuh Qaddafi, sampai hari ini belum ada penggantinya. Cari lagi, turun lagi, cari lagi, gagal lagi, begitu terus. Nggak ada selesainya. Yang benar gimana? Mereka tidak adil, kita nasihati. Mau nggak dinasihati di depan umum? Mau nggak? Dinasihati di depan umum, rasanya malu nggak? Kalau mau nasihati orang, nasihati empat mata atau surati dia. Sekarang surat kan sudah ada, online lagi. Ya, jangan komentar-komentar doang tuh. Apalagi teriak-teriak di mimbar. Mimbar kita terlalu suci untuk neriakin ngurusin pemimpin-pemimpin gak jelas. Mimbar ini terlalu suci untuk menyebut nama pemimpin-pemimpin itu. Gak usah sebut, ini terlalu suci tempatnya. Ya. Wala nad'u alaihim, tidak mendoakan laknat bagi mereka. Ini Ahlussunnah. Ini depan saya Ahlussunnah kan? Walaupun kita nggak nyoblos dia, nggak cocok dengan program dia, nggak boleh mendoakan keburukan bagi dia. Ini Imam Ahlus, ini bukan ajaran Al-Razi. Ini ajaran Ahlus, sudah. Terus yang benar gimana? Mendoakan kebaikan bagi mereka. Maka amalkan Ratibul Haddad, di situ ada doa. Sarafallahu syarral mu'min, aslahallahu umural muslimin. Semoga Allah memperbaiki urusan orang-orang Islam. Termasuk pemimpinnya, rakyatnya.